semuanya, perkenalkan nama saya Safira Dwi Kurnia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai penyusunan laporan posisi keuangan, konsolidasi yang sesaat setelah akuisisi. Baik, materi pertama adalah konsep dasar konsolidasi. Konsolidasi laporan keuangan adalah teknik untuk menyajikan laporan gabungan, induk, dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan secara ekonomi. Secara hukum, entitasnya berbeda. Karena konsolidasi wajib dilakukan jika induk mengendalikan anak, biasanya melalui mayoritas saham dengan hak suara. Prinsip utama konsolidasi adalah mengeliminasi akun investasi induk pada anak agar tidak terjadi klaim internal yang tidak relevan. Prosesnya menggunakan kertas kerja konsolidasi dengan jurnal eliminasi untuk menghapus investasi induk, menghilangkan ekuitas anak yang digabungkan, menyesuaikan selisih harga beli dengan nilai buku anak atau diferensial, serta menghapus transaksi antar perusahaan. Dalam akuisisi saham anak, terdapat 3 kondisi harga beli. Yang pertama, harga beli sama dengan nilai buku ekuitas anak. Yang kedua, harga beli lebih tinggi dari nilai buku. Yang ketiga adalah harga beli lebih rendah dari nilai buku. Baik, materi selanjutnya yaitu kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Jika induk perusahaan membeli 100% saham anak dengan harga sama persis dengan nilai buku ekuitas anak, proses konsolidasi menjadi sederhana. Tidak ada selisih harga beli dan nilai buku, jadi tidak perlu alokasi tambahan atau pengakuan goodwill. Contohnya, PT Induk membeli saham PT Anak seharga 300 juta, ekuitas PT Anak terdiri dari modal saham 200 juta dan saldo laba 100 juta. Total ekuitasnya adalah 300 juta, sama dengan harga beli. Pembukuan PT Induk mencatat yaitu investasi pada PT Anak sebesar 300 juta dan kas sebesar 300 juta. Saat konsolidasi, akun investasi induk dieliminasi dengan modal saham dan saldo laba anak. Jadi, laporan konsolidasi hanya menampilkan aset dan kewajiban gabungan tanpa penyesuaian lain. Baik, materi selanjutnya itu akuisisi kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Jika induk membeli saham anak dengan harga lebih tinggi dari nilai buku ekuitas anak, terjadi selisih yang disebut diferensial positif. Diferensial ini biasanya muncul karena nilai aset anak lebih tinggi dari nilai tercatat, adanya aset tak berwujud, atau harapan laba masa depan lebih besar. Contohnya, PT Induk membeli saham PT Anak seharga 340 juta, sedangkan nilai buku ekuitas anak adalah 300 juta, maka diferensialnya adalah 40 juta. Dalam konsolidasi, diferensial 40 juta ini harus dialokasikan ke aset dengan nilai wajar yang lebih tinggi. Jika ada selisih yang tidak bisa dialokasikan, sisanya dicatat sebagai goodwill. Jadi, laporan konsolidasi menampilkan aset dan kewajiban gabungan plus penyesuaian nilai wajar atau pengakuan goodwill. Baik, materi selanjutnya yaitu perlakuan selisih positif. Perlakuan selisih positif atau diferensial dalam konsolidasi ada 3 cara utama. Yang pertama, koreksi kesalahan pencatatan aset. Misalnya, biaya pembangunan gedung yang seharusnya jadi aset tapi tercatat sebagai beban, maka selisihnya dialokasikan sebagai memperbaikan. Yang kedua, penyesuaian nilai wajar aset anak. Contohnya, tanah anak dicatat sebesar 40 juta lebih rendah dari nilai pasar. Selisih ini menambah nilai tanah di laporan konsolidasi. Dan yang ketiga, pengakuan goodwill. Jika selisih tidak bisa dialokasikan ke aset atau liabilitas, sisanya dicatat sebagai goodwill, yaitu aset tak berwujud dari nilai reputasi atau potensi bisnis. Contohnya, jika diferensial positif 40 juta, dialokasikan 25 juta untuk koreksi aset dan 10 juta untuk penyesuaian tanah, maka sisanya adalah 5 juta dicatat sebagai goodwill. Pendekatan ini membuat laporan konsolidasi mencerminkan nilai wajar yang lebih akurat. Baik, materi selanjutnya itu ilustrasi perlakuan selisih debit. Contohnya, PT Induk membeli saham PT Anak seharga 400 juta, sedangkan nilai buku ekuitas anak adalah 300 juta, jadi diferensial positif adalah 100 juta. Penilaian ulang menunjukkan yang pertama, persediaan lebih tinggi 15 juta,
Yang kedua, tanah lebih tinggi 60 juta. Yang ketiga, bangunan lebih rendah 10 juta. Dan yang terakhir adalah utang obligasi lebih tinggi 35 juta. Alokasi diferensialnya yaitu 15 juta ditambah 60 juta dikurang 10 juta dikurang 35 juta sama dengan 30 juta. Ini dialokasikan ke aset atau liabilitas. Maka sisanya ialah 100 juta dikurangkan 30 juta sama dengan 70 juta. Dicatat sebagai goodwill. Jadi, laporan konsolidasi menampilkan aset atau liabilitas sesuai dengan nilai wajar dan goodwill sebesar 70 juta sebagai aset tak berwujud baru. Baik, materi selanjutnya yaitu akuisisi kepemilikan penuh dibeli di bawah nilai buku. Jika induk membeli saham anak dengan harga lebih rendah dari nilai wajar aset bersih anak, ini disebut pembelian diskon dan menghasilkan keuntungan langsung. Contohnya, PT Induk membeli saham PT Anak seharga 310 juta, nilai buku adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar aset bersih adalah 340 juta. Jadi ada selisih keuntungan 30 juta yang dimana dihasilkan dari 340 juta dikurangkan dengan 310 juta. Keuntungan 30 juta ini langsung menambah saldo laba induk dalam laporan Pembelian diskon biasanya terjadi karena kondisi terdesak anak perusahaan, pasar tidak efisien, atau adanya resiko tersembunyi yang menekan harga jual. Baik, materi selanjutnya itu ilustrasi selisih diskon pembelian. PT Induk membeli saham PT Anak seharga 295 juta, sementara nilai buku anak adalah 300 juta dan nilai wajar aset bersih adalah 340 juta. Maka selisihnya ada 45 juta. Alokasi selisih yaitu 40 juta untuk menaikkan nilai tanah ke nilai wajar, sisa 5 juta sebagai keuntungan pembelian diskon yang menambah saldo laba induk. Laporan konsolidasi menampilkan tanah pada nilai wajar dan keuntungan 5 juta masuk saldo laba, sehingga mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya. Sekian materi dari saya.